Bezzecchi berhasil menempati pole position untuk pertama kalinya di GP Assen Belanda. Diikuti oleh Francesco Bagnaia dan juga Luca Marini, dan untuk pertama kalinya nih Fabio Quartararo berhasil menempati second row di musim 2023 ini. Kembali lagi bersama saya Laras Tahira yang akan menemani sprint race Anda malam hari ini. Tentunya tidak sendirian, sudah ada Mas Joni di sini. Apa kabarnya Mas Joni? Baik, Neng Laras. Baik ya. Alhamdulillah. Sudah siap untuk menyaksikan sprint race malam hari ini? Siap nggak siap? Harus siap. Harus siap. Betul. Gimana nih Mas Joni melihat starting grid kita yang ternyata 3 teratas itu ditempati oleh Muni VR46. Bukan Muni VR46. VR46 Itu dia, Academy. Itu dia. Muridnya Rossi semua. Muridnya Rossi semua. Satu adiknya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini menunjukkan bahwa ini sirkuit yang memang identik dengan Valentino Rossi. Oke. Karena dia pegang kemenangan 8 kali dan juga uniknya lagi sejak 2010 sampai kemarin itu ada 13 pembalap yang mencetak pole position berbeda. Dan ini Marco Bezzecchi menjadi pembalap Italia kelima yang berhasil position di rentang itu. Artinya ya saya melihat bahwa Assen ini begitu identik dengan pembalap-pembalap Italia. Nah, tinggal nih kita bagaimana akan melihat apakah pole position ini akan terkonversi menjadi kemenangan. Iya, mungkin udah dapat contekan dari sang guru gitu ya. Betul. Makanya 3 teratas bisa ditempati oleh anak-anak Akademi VR46 gitu. Kalau kita berbicara mengenai prediksi, karena kan kita sudah melihat kualifikasi yang nanti akan kita bahas. Kualifikasi hari ini seperti apa. Kalau prediksi Mas Joni, kira-kira untuk sprint malam hari ini akan ada siapa tuh di podium? Saya melihat ini kemungkinan Bezzecchi bisa. Pertama, yang keduanya mungkin Francesco Bagnaia. Nah, ketiganya ini mungkin akan ada kejutan dari The Rocket Brad Binder. Karena dia berada di belakang nih. Iya. Brad Binder ini lumayan, dia ada di second row ya? Iya, bareng Quartararo dan Alex Espargaro. Betul sekali. Tapi kalau ngomongin soal prediksi ya Mas Joni ya, Laras juga mau menyampaikan untuk GP Mania, kamu bisa banget untuk ngedapetin hadiah persembahan dari Trans7. Banyak banget loh hadiah yang bakal kita bagiin malam hari ini. Jadi untuk pertanyaannya adalah, menurut kamu nih GP Mania, siapa kira-kira pebalap yang akan finish di urutan 7 pada sesi sprint race GP Belanda malam hari ini? Hadiahnya Mas Joni bakalan bisa mendapatkan helm. Wow, siapa yang gak pengen dapat helm? Full face kan? Oh, pokoknya mau full face, mau half face, pokoknya dapat helm. Alamin. Jadi harus bisa untuk menjawab pertanyaan itu. Simple banget, kamu tinggal jawab aja di Instagram official MotoGP T7. Tulis di kolom komentar, nanti di akhir acara bakal kita umumkan siapa yang akan mendapatkan 1 buah helm, ya kan? Dan kalau kita ngomongin soal Assen sendiri ya, Mas Joni, ini kan kalau kita lihat di sesi kualifikasi kayaknya semua lancar gitu untuk melewati tikungan 1. Berbeda sama sirkuit yang sebelumnya. Betul. Iya kan? Nah, ini juga berhubungan dengan pertanyaan kita yang kedua, yang bisa nih ngejawab, kamu bisa mendapatkan paket ban motor. Wih, abis dapat helm, bisa dapat paket ban motor juga. Nah, pertanyaannya, kamu tinggal jawab, siapa kira-kira rider yang akan menempati posisi paling depan di tikungan 1 selepas start balapan? Kalau Mas Joni disuruh nebak, kira-kira siapa? Mungkin Marco Bezzecchi. Oh, Marco Bezzecchi ya? Iya. Oh, ini Mas Joni nggak akan ngebahas anak-anak KTM? Ya KTM bisa juga sih. Bisa kan? Brad Binder terutama. Nah, itu dia. Yang punya KTM clutch ya? Betul. Di mana rider KTM ketika start itu wah luar biasa. Langsung melesat. Rocket ship. Betul. Iya kan? Nah, itu ini ya untuk mendapatkan 1 paket ban motor. Ban motor. Bukan ban dalam ya, Mas Joni? Bukan. Atau ban karate atau ban taekwondo. Bukan. Dan masih ada nih hadiah kita yang ketiga ya untuk GP Mania. Jadi pertanyaannya adalah, siapa pebalap yang akan berada di posisi 1 alias paling depan pada lap pertama? Mas Joni deh, aku kasih pertanyaannya. Kira-kira Mas Joni bakal jawab apa nih? Marco Bezzecchi juga. Marco Bezzecchi, baiklah. Ya karena Marco Bezzecchi dari mulai praktis 1 sampai kualifikasi di depan terus. Sampai komentatornya bilang tukang sapu nih, clean sweep, katanya clean sweep, sapu bersih dari P1, P2, P3 sampai tadi kualifikasi. Emang luar biasa. Nah, untuk pertanyaan ketiga tadi, GP Mania, kamu bisa mendapatkan voucher belanja dessert. Wah, ini favoritnya Mas Joni nih kalau dessert nih. Itu double S kan? Double Kalau S? 1 S
Desert dong. Padang pasir. Jadi padang pasir dong. Jadi beda dong Mas Joni. Aduh, capek banget aku kalau ngobrol sama Mas Joni ya. Tapi yang jelas jangan lupa GP Mania untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di Instagram, di kolom komentarnya tinggal kamu tulis di situ ya. Nanti kita bakal balik lagi, makanya GP Mania jangan kemana-mana, stay tune terus. Dibayar tunai, paham? Silakan. Gak usah gugup, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Nyerah kagak lo? Mau minum? Tega rasanya. Oh ini, Aduh. Anda sudah selamat. Hah? Kok lu tiba-tiba bantuin gue? Gue sayang sama lu. Ini film apa? BTS, Mat Boni, Jawara Betawi. Sabtu, 24 Juni jam 9.45 malam. Ini baru Trans 7. Dibayar tunai, paham? Silakan. Gak usah gugup, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Wilujeng Enjing Sokinars, sambil jalan-jalan sukses di kota Bandung, Yono dan Yeni akan mengunjungi seorang sultan properti yang konon cuma lulusan SD. Ini dia, Pak Haji Ai Sulaiman. Selain punya perumahan mewah, Pak Haji juga punya minimarket, bengkel motor, sampai punya rest area juga loh. Pokoknya ikutin aja. Hanya di Sobat Miss Queen. Minggu, 25 Juni jam 9.45 pagi. Ini baru Trans 7. Aku sering harus mulai lagi dari awal dan hanya Deli yang tahu. Deli membuat ide-ideku lebih berwarna. For me, stationery is Deli. Ini aku. Kalau kamu? Dibayar tunai, paham? Silakan. Gak usah gugup, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Yes, GP Mania kembali lagi di Sprint Race malam hari ini bersama saya Laras Tahira dan juga Mas Joni Lodomulya. Jadi sebentar lagi kita bakal menyaksikan Sprint Race nih Mas Joni ya. Kalau kita membahas starting grid-nya. Iya. Di mana 3 teratas itu adalah anak-anak Akademi VR46 ya. Dan kalau kita lihat historinya kan ini Ascent King itu adalah Valentino Rossi. Betul. Jadi kayaknya no wonder lah anak-anak Akademi itu bisa ada di jajaran atas, ada di front row gitu ya. Tapi kalau kita bahas salah satu pebalap yang ada di posisi 2, yaitu adalah sang juara dunia Francesco Bagnaia ya. Betul. Kalau kita lihat di GP Mania di practice 1, practice 2, kualifikasi sih kayaknya nggak ada masalah ya. Iya. Cuman kayaknya dia agak kesel sama motornya gitu. Ada apakah dengan motor Pecco sebetulnya? Jadi sebenarnya ini yang membedakan antara motor Desmos Edici 23 dengan 2022. Kalau yang 22 ini memang sudah terbukti. Bahkan ini menjadi momentum kebangkitan seorang Francesco Bagnaia musim lalu. Nah yang 23 ini Pecco menggunakan setting yang tahun lalu. Ternyata agak kesulitan. Dimana pada saat keluar tikungan cepat ini boncingnya terlalu berlebihan. Sehingga pada saat keluar tikungan itu godek sampai membuat si Pecco Bagnaia sampai kepusingan berkali-kali, belok nggak dapat sampai akhirnya ya di P2 masih ketemu demikian. Akhirnya di semalaman diskusi, dibenahi sedikit, akhirnya menemukan problemnya dan mulai ketemu settingnya. Dan bahkan bukan hanya Pecco sebenarnya mengalami masalah yang sama. Johan Zarco, juga Jorge Martin, bahkan Jorge Martin ya bermasalah di saat tadi kualifikasi. Dia mengalami low side di tikungan 5, akhirnya membuat dia gagal untuk berada di posisi terdepan. Yes, betul sekali ya. Dan kalau ngomongin soal settingan, kenapa ya pebalap kok seneng banget pakai settingan yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, tahu dong arahnya kemana ya kan? Iya. Fabio Quartararo. Betul. Entah kenapa kalau kemarin di praktis kita melihat Franco Morbidelli itu menggunakan aero baru, Betul. tapi Fabio enggak. Betul. Karena mungkin dia kekeh dengan prinsipnya yang pengen memakai settingan 2021. Betul. Ya kan? Tapi ternyata di kualifikasi hari ini kita lihat Fabio Quartararo pakai juga kok aero barunya. Apakah keberhasilan Fabio Quartararo menempati second row ini karena aero barunya
salah satunya itu, meskipun Oke, ngaruh ya berarti ya? Betul, karena kalau kita melihat orang yang memfokuskan dari awal adalah Franco Morbidelli. Iya. Dan Franco Morbidelli kalau kita melihat itu hasilnya cukup menanjak, Yes. meskipun memang sulit untuk bisa tembus. Dan Quartararo coba untuk mengambil benefit itu di sesi kualifikasi, dan hasilnya nyaris dia berada di front row kalau nggak dipukul oleh Marco Bezzecchi dan masuk ke Bagnaia. Dia sekarang menempati posisi keempat. Nah, tinggal nih kita akan lihat apakah ya sebenarnya sih saya berharap bahwa Yamaha udah nggak usah pikir-pikir panjang lagi, udah aja contek aja ATM, amati tiru modifikasi. Apa yang dia lakukan Ducati, lakukan di Yamaha, dan salah satunya sekarang dicoba adalah aerodinamika yang Stegosaurus Wing. Nah, ini agak sedikit bermanfaat di kondisi sirkuit Assen yang memang sangat flowing. Nah, kita akan lihat tadi sprint race apakah Quartararo bisa istilahnya mewujudkan second row pertamanya di sprint race musim ini dengan minimal finish di podium. Yes, betul sekali ya. Dan ini kita juga sudah melihat keadaan di starting grid yang dimana kalau kita lihat Mas Joni penontonnya luar biasa. Rame banget, kebayang besok serame apa di main race ya. Jadi ya inilah sebenarnya mestinya kalau umpamanya mau menggelar hal yang baru itu mungkin bisa diworo-woroin jauh-jauh sebelumnya. Dan salah satu ciri khas dari Assen ini memang identik dengan nama Cathedral of Speed. Dan kalau kemarin tidak ada pandemi COVID, mungkin ini menjadi satu-satunya sirkuit di era lama MotoGP sampai sekarang yang selalu menggelar MotoGP dari 1949. Cuma karena 2020 kemarin pandemi, akhirnya harus skip. Jadi di sini memang kebanyakan semua pembalap sangat memfavoritkan Assen, dan mau tidak mau ini akan menjadi satu bumbu tersendiri yang membuat penonton pun ingin melihat langsung jagoan-jagoannya berlaga di MotoGP. Yes, betul sekali ya. Baiklah, kalau begitu GP Mania, kami dari studio tentunya akan mengucapkan selamat menyaksikan sprint race GT Assen Belanda. 7th sprint